peranan penolong ini adalah bukan peranan yang umumnya masyarakat melihat seorang istri itu ya orang yang lemah, orang yang hanya di rumah saja, yang tidak ada suatu peranan apapun yang dianggap penting. Ya, itu semua adalah bias dari pandangan publik hari ini. Bagi saya pribadi, mungkin masyarakat melihat peranan seorang istri tidak penting. Tetapi saya mau kasih tahu kita semua, khususnya para istri, bahwa Tuhan menghargai Anda, para istri, sebagai penolong para suami. Salam Sobat Family Insight. Bertemu dengan saya lagi, Pendeta Cangkuifah. Sudah hari Jumat lagi dan tiba waktunya untuk menyapa Anda semua. Sesungguhnya semingguan ini kami sekeluarga kena COVID. Tetapi memang COVID kali ini rasanya sudah sangat jauh lebih ringan ya. Dampaknya, gejalanya dibanding waktu masih masa-masa Delta tersebut. Nah, walau demikian, saya berasa juga kepala ini rada berat ya. Terus badan capek-capek, lemes. Pas hari pertama kena ini hidung gatel banget, kayak ada yang garuk-garuk di dalam. Lalu bersin habis-habis, aduh, mata berair ya. Aduh, sambil saya ngomong begini jangan Anda psikosomatis ya. Anda mulai kucek-kucek hidung dan mata berair lagi. Jangan ya, ini tidak ada hubungan apapun. Anda di rumah, saya juga di rumah. Nah, tetapi hari ini saya merasa sudah jauh lebih sehat ya. Dampaknya rasanya cuma sekitar 3 hari. Di mana kita semua perlu banyak minum, banyak vitamin C, vitamin D, lalu banyak istirahat ya. Banyak merenungkan firman Tuhan, dengarkan juga puji-pujian yang mengangkat jiwa, memberikan sukacita, mendatangkan pengharapan kepada Tuhan. Di masa COVID pikiran tuh suka juga kalut, saya juga terdampak. Tapi kita tetap percaya Tuhan kita itu hidup. Amin, saudaraku. Nah, hari ini di depan saya juga ada Liana sambil kepalanya gini karena dia juga keliangan. Istriku ini penolong yang setia. Dia yang mengedit video ini. Ya, dia juga yang take video ini. Jadi kami sebagai sepasang suami istri sedang belajar untuk melayani Tuhan. Tetap setia setiap Jumat malam, menyapa setiap Anda. Oleh karena itu, jikalau boleh, berkenan silakan Anda berikan like, boleh juga komen, ya, dan juga boleh di-share video ini kepada teman-teman Anda. Nah, jadi hari ini saya mau melanjutkan tentang God as the foundation of marriage. Di dalam pokok ketiga berbicara tentang peranan suami dan istri. Nah, peran suami saya sudah share beberapa video. Dan sekarang kita akan mulai bicara tentang peranan seorang istri. Nah, peranan seorang istri itu adalah sebagai penolong. Penolong yang sepadan. Istilah sepadan sendiri sudah pernah saya ungkapkan. Anda boleh klik ya video di atas ini. Dan sekarang tentang peranan sebagai penolong. Nah, istilah penolong ini sangat unik. Karena ternyata dalam bahasa Ibrani-nya, jikalau kita lihat istilah penolong bagi istri, itu ternyata sama dengan titel Allah adalah penolong Israel. Allah Israel penolongku. Kepadanya lah aku berharap. Kepadanya lah aku itu berseru. Dan dia akan mendengarkan dan segera menolong akan aku. Wah, luar biasa. Sehingga saya percaya peranan penolong ini adalah bukan peranan yang umumnya masyarakat melihat seorang istri itu ya orang yang lemah, orang yang hanya di rumah saja, yang tidak ada suatu peranan apapun yang dianggap penting. Ya, itu semua adalah bias dari pandangan publik hari ini. Bagi saya pribadi, mungkin masyarakat melihat peranan seorang istri tidak penting. Tetapi saya mau kasih tahu kita semua, khususnya para istri, bahwa Tuhan menghargai Anda, para istri, sebagai penolong para suami. Karena titelnya pun diberikan kepada Anda, para istri. Sungguh luar biasa.
Tuhan menghormati Anda, Tuhan menghargai Anda, Tuhan mengasihi Anda. Dan Tuhan itu berharap Anda para istri boleh memikul tanggung jawab ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Setiap hari mencari Tuhan, supaya Anda memiliki kekuatan yang selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap istri yang mencari Tuhan, bagi setiap istri yang takut akan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong, katanya seorang suami itu sepanjang hidupnya itu butuh 3 wanita. Ya, apa saja? Yang pertama, ya betul, seorang ibu. Ibu, waktu dia masih kecil, dia butuh mamanya. Karena mamanya yang memberikan dia makan, memberikan perlindungan. Ya, mama. Saya masih ingat mama saya dulu. Waktu ya beliau masih ada, saya masih kecil. Mama selalu nanya saya, Papa, besok mau makan apa? Mama masakin. Wah, rasanya senang. Saya tinggal menyebut nama makanannya. Dan kemudian besok tahu-tahu sudah ada. Wah, saya makan dengan lahap. Puji Tuhan ya. Senang sekali. Seorang pria membutuhkan seorang ibu, seorang wanita yang adalah mamanya waktu dia masih kecil. Nah, saat dia dewasa, dia membutuhkan siapa wanita itu? Ya betul, dia adalah seorang istri. Puji Tuhan. Mana bisa seorang laki-laki itu berhasil tanpa dukungan seorang istri? Coba lihat tokoh-tokoh terkenal. Saya sebut aja presiden kita, Presiden Jokowi. Luar biasa Ibu Iriana. Baru-barusan ini ya, beliau pergi ke Ukraina, ke Rusia. Wah, negara perang. Dan beliau satu-satunya presiden pemimpin dari Asia yang berinisiasi untuk mendamaikan kedua negara yang sedang berperang. Sehingga beliau digadang-gadang layak mendapatkan Nobel Perdamaian. Kita doakan upaya presiden kita, Bapak Joko Widodo itu berhasil. Tetapi di belakangnya ada seorang ibu. Luar biasa ya. Seorang istri yang hebat, dahsyat, kuat, tidak takut kemanapun suaminya pergi. Ibu Iriana yang terhormat. Rakyat Indonesia mengasihi Ibu Iriana. Itu seorang istri. Nah, lalu wanita ketiga siapa? Katanya kalau sudah tua, seorang laki-laki membutuhkan suster. Iya, perlu dirawat ya. Nah, jadi sepanjang hidup seorang laki-laki itu membutuhkan wanita. Jadi kita tidak boleh merendahkan para wanita. Seorang anak laki-laki harus diajar untuk menghormati mamanya. Pernah anak saya suaranya agak tinggi kepada mamanya. Saya langsung tegur. Karena saya ingin anak laki-laki saya belajar untuk menghormati ibunya, supaya suatu ketika dia bisa menghormati akan dan mengasihi akan istrinya. Ya. Nah, seorang istri yang adalah penolong. Kalau Anda mau tahu peranan apa saja yang Anda harus jalankan sepanjang umur, maka ada satu bagian kitab suci di dalam firman Tuhan yang Anda harus baca bagi para istri. Istri saya pernah membaca bagian ini, membawanya kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa menjadi istri di dalam bagian kitab suci ini. Nah, bagian kitab suci di mana itu? Itu adalah di dalam Amsal 31. Ya, wah bagus sekali ya, Amsal 31. Kita lihat Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wah, luar biasa ya. Dia apa dikatakan? Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini seorang istri yang belajar untuk takut kepada Tuhan, memberikan hal-hal yang baik kepada suaminya, walaupun mungkin suaminya tidak selamanya melakukan hal-hal yang baik kepadanya, juga karena kelemahan,
kebodohan, kerapuhan hidup. Kita tahu hidup itu tidak sempurna. Saya barusan membaca satu buku tentang pernikahan. Dalam buku itu dikatakan bahwa pernikahan yang berhasil adalah saat suami dan istri kedua-duanya itu memberikan hal-hal yang baik kepada pasangannya. Ya, kita suami istri harus mendefinisikan apa-apa saja yang baik pada diri kita. Kemudian kita lipat gandakan sepanjang umur pernikahan kita. Lalu hal-hal yang buruk dari diri kita, kita juga coba petakan. Nah, hal-hal yang buruk itu mungkin pasangan bisa kasih tahu kita. Suami bisa kasih tahu istri, istri bisa kasih tahu suami. Dan dengan pertolongan Tuhan, setelah dipetakan, kita usahakan untuk kita turunkan. Kita usaha untuk kita hilangkan. Nah, bagaimana supaya hal yang baik ini bisa muncul? Hal ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Harus ada sesuatu hal yang disebut sebagai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Something yang Tuhan berikan suatu tuntunan, lalu kita tidak tahu, kita tidak bisa, kita tidak paham, tapi kita ikuti tuntunan tersebut. Lalu kita jalankan. Waktu jalankan mungkin setengah mati. Waktu jalankan begitu susah. Ya, waktu saya berbicara tentang video tentang peranan suami, betapa saya mengerti. Banyak hal saya tidak berdaya, banyak hal saya tidak bisa lakukan. Tetapi hanya satu modal, goodwill. Bahwa saya sedang belajar jadi anak Tuhan yang baik. Maka saya mau mencoba, saya mau belajar. Sampai hari ini masih belajar jadi suami. Nah, jikalau saya belajar jadi suami, mengapa kita semua, halo para istri, tidak mau belajar jadi istri yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Nah, apa yang Tuhan mau? Jelas firman Tuhan tadi katakan, dia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Lalu bagaimana jikalau suami Anda ternyata ada hal-hal dari kata-katanya, responnya, perbuatannya ternyata membuat Anda sedih, membuat Anda kecewa, membuat Anda sebel sama dia. Bagi saya tetap berlaku bahwa semua tindakan kita lakukan karena iman kita kepada Tuhan. Dan iman itu kita bisa rasakan, kita bisa alami. Kenapa? Karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan yang memampukan kita. Sehingga mungkin sekali istri kita itu bikin kita sebal, suami bikin kita kecewa. Tetapi Tuhan tidak pernah bikin kita kecewa. Karena dia memberikan upah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan sungguh-sungguh belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, sehingga para istri mungkin hari ini banyak yang kecewa. Tetapi mari yuk belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan dia akan memberi upah kepada Anda. Anda ada air mata. Jangan biarkan air mata itu sia-sia. Bawa air mata itu kepada Tuhan. Jangan dealing langsung kepada suami, tapi dealing langsung dengan Tuhan yang Anda sembah. Siapa Tuhan yang Anda sembah? Bukankah dia Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi Anda para istri? Bawa air matamu kepada dia. Dia akan membela Anda. Dia tidak akan merendahkan Anda. Tapi sudah sejauh mana Anda membawa seluruh air mata Anda, kekecewaan Anda, kemarahan Anda, keputusasaan Anda kepada Tuhan? Saya mau kasih tahu, dia tidak pernah tidur. Dialah sang penolong yang sejati. Anda bisa jadi penolong bagi suami Anda setelah Anda belajar untuk bergantung penuh kepada sang penolong Allah Israel. Jangan lupakan keintiman dengan Tuhan. Saat Anda belajar untuk bergantung kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadikan itu sebagai satu rema. Di luar Tuhan Yesus, aku tidak, sebagai istri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, betul. Anda mungkin bisa berbuat banyak hal. Tetapi apakah itu dihargai oleh suami? Apakah itu dihormati oleh anak-anak? Jangan sampai apa yang Anda perbuat sebagai istri, ternyata suami tidak menghargai, anak-anak tidak menghormati. Kita tidak inginkan situasi itu terjadi. Kita ingin setiap
hal yang Anda perbuat walaupun itu kecil, tapi mendapatkan penghargaan yang tertinggi dari suami. Kenapa? Karena Anda sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Anda mengerti tidak bisa jadi istri yang baik tanpa kehadiran Tuhan. Karena itu Anda harus belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Anda bergantung penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka peranan penolong yang sepadan itu ada peranan yang sangat luar biasa. Ada istilah istri tunduk kepada suami. Ya, betul. Tetapi saya mau kasih tahu, bukan tunduk yang pasif. Apa itu tunduk yang pasif? Tunduk yang pasif artinya, ya, pokoknya asal jangan ribut, suami suruh apa, ikutin saja. Toh, supaya tidak konflik, apa maunya kita sediakan. Nah, itu tunduk yang pasif. Bukan seperti itu. Yang Tuhan mau adalah istri tunduk yang aktif. Apa maksudnya tunduk yang aktif? Aktif untuk tunduk, dan tunduk itu pertama diberikan kepada Tuhan. Sehingga aktif bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan? Apa yang aku harus responi kepada suamiku yang sangat tidak membuat hatiku senang? Tetapi aku mau tunduk secara aktif kepada Tuhan. Oleh karena itu aku melibatkan Tuhan supaya aku boleh tunduk secara aktif kepada Tuhan dan melakukan peranku sebagai penolong untuk mendorong suamiku supaya dia menjadi seorang kepala keluarga yang berhasil. Tunduk secara aktif tidak mudah. Artinya, suami tidak minta, Anda bisa berikan. Suami sedang diam, Anda disingkapkan penyingkapan oleh Tuhan. Apa yang sedang ada dalam perasaan suamimu, apa yang sedang ada dalam pikiran suamimu, Anda bisa tahu. Karena Anda sebagai istri sedang belajar untuk takut kepada Tuhan. Dan Tuhan membukakan isi hatinya kepada siapapun yang mencari akan dia. Sangat banyak istri suka mencecar suaminya. Handphone dicecar, begitu pulang langsung ditanya, kamu dari mana, ini itu. Seperti suami mau hilang saja. Suami punya harus waktu juga me time. Waktu dia untuk sendiri juga. Dia telah bekerja begitu keras. Dia berjuang bagi keluarga. Bagaimana seorang istri sebagai penolong yang sepadan bisa mengerti akan apa sih daripada kebutuhan-kebutuhan suaminya? Tidak ada cara lain selain apa? Selain intim dengan Tuhan. Nah, ini baru pokok yang pertama ya. Di dalam para istri belajar jadi penolong yang sepadan untuk tunduk secara aktif. Sehingga di dalam keaktifan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya doakan bagi suamiku? Saat Anda mungkin melakukan sesuatu sampai suami tidak senang, Anda tidak impulsif langsung berespon. Karena impulsif itu banyak sekali bagian daripada tindakan-tindakan yang hadir daripada pengalaman masa lalu yang terkumpul di dalam alam bawah sadar. Sehingga tindakan Anda mungkin akan bikin suami tambah kesal. Sehingga saat suami itu berespon sesuatu kepada Anda tidak suka, Anda tahan sedikit. Jangan buru-buru langsung. Wah, memangnya cuma kamu suami yang bisa kayak gitu? Aku juga. Wah, langsung. Adu galak. Adu nada siapa lebih tinggi. Adu suara siapa lebih kuat. Adu siapa lebih ngotot. Wah, kalau kayak gitu repot ya. Pernikahan bisa bubar kalau kayak gitu. Tidak. Jangan. Ingat tadi firman Tuhan berkata apa? Di sini dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya. Dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tidak berbuat jahat. Tapi Anda merasa sebal sama suami. Gimana dong? Pernah Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai pembela Anda? Saya berharap Anda mengalami. Dan saat Anda mengalami Tuhan sebagai pembela Anda, halo para istri, Tuhan yang akan bertindak secepat cahaya. Dia akan menyediakan berbagai sarana, berbagai konteks kejadian. Sehingga suami dalam hati merasakan ada sesuatu hal yang berubah pada diri Anda. Anda memiliki perisai. Anda memiliki kata-kata hikmat. Anda memiliki tingkah laku yang suami mau tidak mau akhirnya harus menghormati dari dalam hatinya.
Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Dan jikalau Anda, halo para istri sedang bergumul, Anda boleh menghubungi akan nomor yang di sini. Ada saya, Pendeta Cangku Iva, dan ada istri saya, Liana. Kami akan berdoa bagi Anda. God bless.